Kemudian terakhir Rizky maupun Saiman sebagai dua-duanya ini adalah alumni, walaupun ini ketua tapi dulu duta wisata ya, ini juga duta wisata cuma beda tahun. Kemudian saat ini kan pandemi ini, kondisi pariwisata di Aceh ini kan betul-betul down, ya, katakan memang tidak ada aktivitas, bahkan banyak destinasi itu awalnya sempat tutup semua, sekarang perlahan-lahan udah mulai buka. Walaupun sudah buka, tidak ada kunjungan dari luar ya, saat ini hanya mengandalkan wisatawan lokal Aceh, walaupun ada orang-orang dari daerah yang berkunjung ke Aceh, tapi tidak ada wisatawan dari nasional, luar daerah maupun luar negeri. Data dari BPS saja terakhir sudah 3 bulan terakhir ini Banda Aceh nihil wisatawan luar negeri ya, nol memang ya, tidak ada sama sekali. Kalaupun ada di Sabang boleh berarti bukan turis ya, bukan turis, memang udah orang tempatan. Kemudian kita berharap dan semoga pastinya kondisi ini kan akan berakhir ya. Ketika berakhir ini kan isu proses recovery ya bangkit. Mungkin sebagai duta wisata sudah menyiapkan nggak langkah-langkah ini kan untuk bangkit ini butuh sinergi semua bersama. Kalau dari duta wisata udah memikirkan nggak konsep atau cara gitu itu untuk membangkit. Ketika bangkit pasti ini semua di dunia ini kan down, semua orang kan bersaing lagi untuk yang siapa sih yang akan luan siap itu untuk seperti apa kita. Tentu kita juga sudah memiliki rencana-rencana dengan Dinas Pariwisata Kota juga berjalan bersamaan selaras menggagas atau merencanakan apa yang akan kita lakukan setelah masa pandemi ini berakhir. Nah tentu promosi kunjungan pariwisata yang ada di Banda Aceh akan kita tingkatkan untuk bisa sama-sama ramai kembali, normal kembali kunjungan wisatawan ke Banda Aceh, baik di lokal maupun mancanegara. Nah, termasuk Nusantara dengan event-event yang akan kita selenggarakan lagi yang sempat ter cancel lah di tahun ini, festival kopi dan lain-lain masih akan diselenggara lagi. Akan dimulai langsung secara normal. Itu secara beberapa forum-forum atau kelas-kelas virtual yang membahas diskusi tentang pariwisata adalah diprediksi adalah setelah masa pandemi ini berakhir, elemen yang paling cepat recovery atau pulih kembali atau normal kembali itu diprediksi memang pariwisata, karena dengan kondisi seperti ini mereka di rumah saja tidak bisa kemana-mana. Orang secara hasrat untuk keluarnya tinggi ya. Secara manusiawi, psikologi manusia itu pengen jalan-jalan, pengen keluar, segala macam. Kita saja sekarang pengen keluar, sudah keluar dari kota ya. Keluar dari kota lah, sudah sangat penat, mungkin jenuh di rumah saja, tidak berkegiatan, segala macam, tidak bertemu orang. Nah, ketika ini berakhir, semua memprediksikan elemen atau dunia yang paling cepat normal kembali itu adalah dunia pariwisata. Ya, memang, tapi yang paling bangkit dunia pariwisata, tapi kan butuh kesiapan juga ya di lokasi itu. Jadi istilahnya kita nanti semacam lepas kandang ya, kita berebut kemana mereka harus. Ya, makanya. Jadi disitulah nanti dibutuhkan kesigapan lah. Kesigapan. Itu bagaimana sih merebut orang-orang. Karena kan yang berpikiran seperti ini kan nggak kita aja, yang semua kita kota, semua wisata. Jadi semua ingin mendatangkan. Jadi makanya di sini butuh butuh hal yang sangat Tapi sebenarnya mulai dari sekarang masyarakat sudah mulai bisa prepare. Misalnya atau dinas pariwisata, kita mengandalkan digital ya. Jadi seperti sekarang digital itu kan bisa menjangkau tidak hanya masyarakat lokal tapi juga mancanegara. Dengan kita menggenjot pariwisata kita melalui konten-konten digital, mereka akan melihat apa yang unik dari Banda Aceh atau dari Aceh sendiri seperti itu. Jadi ketika kita sudah recovery nanti, mereka sudah menentukan destinasi mana yang mereka akan kunjungi seperti itu. Jadi konten-konten digital itu seperti sekarang ini sangat-sangat penting dalam masa pandemi ini. Sangat setuju Mas. Saya sendiri selama pandemi beberapa bulan ini udah mulai siapkan nih, lihat kemana planning ya. Jadi udah mulai buka, kalau di sini menariknya kemana. Walaupun perginya nggak tahu nih kapan. Tapi kita berharap kan, semua orang berharap akhir tahun ini sudah bisa ya tahunnya.
Semoga cepat berakhir, kita semoga cepat jalan-jalan. Ini kasihan juga kalau duta wisata setahun cuma jadi duta wisata digital ya. Duta tadi kita Ya, figuran. yang dipilih ini kalau cukup lama kan mereka otomatis jadi duta wisata digital. Ya, SEMA mungkin SEMA kita ini akan berakhir mungkin dalam hari ini ya. Ya ini 2 hari lagi. 2 hari lagi. Nah, ini adalah hari-hari terakhir Menjelang setelah lengser. berstatus duta wisata, kemudian akan segera lengser ya. Lengser bahasanya. Akan digantikan dengan yang baru. 2020. Seperti apa sih mau ngapain nih nanti nih aktivitasnya setelah tidak ada lagi di duta wisata? Sebenarnya kalau nggak duta wisata tetap masih Tetap masih ya. kontribusi. Mungkin aktivitasnya mungkin mau ngapain nih? Aduh, jadi sebenarnya setelah lengser ini kan kita masih Setelah lengser ya? Nah, setelah lengser ini kita masih tergabung dalam Ikatan Agaminong Banda Aceh. Karena kami itu punya sebutan atau slogan 1 tahun menjabat selamanya Seumur hidup menginspirasi. seumur hidup menginspirasi seperti itu. Jadi walaupun sudah lengser atau sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai duta wisata, kami tetap akan berkontribusi dalam memajukan pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi untuk kegiatan-kegiatan lain ya kita lihat dulu nanti ya. Mungkin untuk Tetap sekarang terlibat ya walaupun ada. untuk sekarang tetap terlibat dalam dunia pariwisata dulu. Kemudian karena saya statusnya masih mahasiswa, jadi kita jadi kita ya fokus kuliah dulu seperti itu dan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial mungkin nanti ya. Kira-kira. Mungkin Seralun mungkin itu sudah pertemuan kita sudah hampir 30 menit. Kita bahas tadi udah banyak mulai dari pemilihan lika-liku pemilihan duta wisata, bagaimana aktivitas duta wisata di tengah pandemi, dan kemudian juga persiapan kita untuk menghadapi bukan new normal lagi nanti ya. Kita pasti akan normal lagi nanti. Mungkin Rizky closing statement dikit tentang yang mau disampaikan sebagai penutup gitu. Baik, saudara lo dimanapun anda berada, mungkin kita merasakan hal yang sama, bagaimana dampak daripada pandemi COVID-19 ini bukan hanya di daerah kita, memang sudah global. Artinya ini memang semua penjuru dunia merasakan. Jadi ketika ini akan kembali berakhir, perlahan-lahan akan mulai pulih, dan info dari pemerintah juga vaksin mulai ditemukan dan insya Allah akhir tahun akan didistribusi dan akan bisa kembali berjalan normal seperti biasa terhitung Januari 2021. Mungkin kita bisa sama-sama menyiapkan bagaimana kemudian kita menyambut atau merencanakan bagaimana wisata yang ada di Banda Aceh ini untuk bisa menampung kunjungan pariwisata yang ada di mancanegara ataupun di Nusantara, Bang. Dan saya berharap juga kondisi ini akan segera berakhir dan konsep atau sistem yang serba virtual atau digital seperti ini bisa kembali ke penyesuaian ke normal kembali di akhir tahun. Oke, terima kasih Rizky Sema sudah hadir di acara bincang-bincang kita hari ini tentang wisata di tengah pandemi. Bukan wisata, tidak ada wisata di tengah pandemi ya, kondisinya ya. Jadi Silahkan akhirnya semua kita berharap dalam waktu dekat, mungkin akhir tahun ini kondisinya sudah kembali pulih dan normal, supaya aktivitas pariwisata kembali seperti awal ya, karena cukup banyak dapur-dapur orang ini yang sudah mulai kewalahan istilahnya ya. Memang berbicara pariwisata ya akan banyak orang-orang yang hilang pemasukan penghasilan, mulai dari level bawah hingga level atas. Jadi salah satu yang paling banyak juga menampung sektor tenaga kerja ya. Tapi dengan sangat lama vakum, tentu dampaknya semakin lama semakin berat. Jadi kita berharap dalam waktu dekat
semua kondisi normal, kita juga sudah siap-siap untuk menyambut kondisi seperti awal dulu. Selain menyambut wisatawan, mungkin duta wisata juga kita ingin bersiap-siap untuk kembali angkat koper ya. Ya. Kita juga mau berpergian. Ya, ya. Kita berwisata kembali. Selain menyambut koper orang, kita gak mau angkat koper. Demikian Selun bincang-bincang kita hari ini, dan Jumat berkah dengan keindahan. Ya, ini salah satu komentar. Terima kasih sudah menyaksikan kebersamaan kita 30 menit tadi. Terima kasih Rizky, Ya, Sema. sama-sama Bang Mesir. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.